Bertemu lagi kita di video saya di channel saya Selmi Engineer. Oke viewers, so dalam video sekali ini saya tidak bahas pasal isu perkauman, saya tidak bahas pasal isu keagamaan, pasal isu-isu lah. Oke, so dalam video saya pada kali ini, video saya pada malam nih sebenarnya guys, saya mau bahas pasal satu statement di mana ada orang cakap kerajaan kita gagal. Oke, dan ada saya nampak hari itu seorang lelaki posting di FB, dia kena tangkap pasal dia conteng ataupun dia tulis di mana-mana dinding ataupun di taman permainan di tempat awam lah. Dia tulis di sana guys, dia bilang kerajaan gagal guys. Dan saya nampak nih guys, saya heran apa pasal dia cakap begitu, pasal dia cakap kerajaan kita gagal. Kerajaan kita gagal pasal apa? Oke, dan bila saya tahu apa yang menyebabkan dia cakap macam begitu, oke, disebabkan kerajaan kita gagal menangani krisis COVID-19 yang semakin parah di negara kita, negara Malaysia guys. Yang macam kamu tahu, negara kita sudah meningkat dalam satu hari pun case sudah meningkat dalam 1000. Oke, dan hari ini pun sudah meningkat dalam 9020 orang guys. Lepas itu kita kena lagi total lockdown. Oke, dan total lockdown nih bagus lah saya rasa, supaya orang lagi berhati-hatilah di luar sana. So viewers, sebelum kita masuk ke pembahasan dia, mari kita lihat intro dulu. Alright viewers, so macam nih ya, kenapa hari ini saya tiba-tiba bahas pula pasal COVID, tiba-tiba ada dalam channel saya guys. Dan kenapa tiba-tiba saya bahas pasal isu macam nih. Alright viewers, saya cuma mau kasih tahu kamu dan mau kasih sampai sama kamu semua supaya kamu tahu, supaya kamu dapat tafsirkan mana betul dan mana yang tidak betul. Oke, pasal kerajaan gagal nih guys, saya rasa macam tidak berapa betul lah. Kenapa dorang salahkan kerajaan? Pasal apa dorang salahkan kerajaan? Pasal apa COVID semakin meningkat setiap hari di negara kita? Disebabkan apa? Tekan pula pasal kerajaan guys. Oke, kerajaan sudah menolong semampunya, sudah menyediakan bantuan guys. Bujang, bukan bujang, macam-macam bantuan. Artis, kaki tangan kerajaan semua dapat bantuan guys. Oke, tiada yang terkecuali. Oke, berbilion untuk membantu dia punya rakyat di sini Malaysia. Sebab apa? Sebab sudah kegawatan ekonomi disebabkan krisis pandemi COVID-19 ini kan. Dan banyak orang di luar sana yang terjejas pendapatan dan tiada pekerjaan, macam tuh guys. So ada pula yang cakap kerajaan kita gagal guys. Oke, kerajaan kita tidak gagal. Kerajaan sudah menolong rakyat dah semampunya. Sudah ada banyak dia keluarkan bantuan lah kan, dari bantuan Sinar, apalagi BPR, semualah dia tolong, dia bantu. Lepas tu kamu cakap lagi kerajaan kita gagal guys. Aduh. Oke guys, kamu pikir kerajaan kita sudah buat begini untuk kesenangan rakyat dia, supaya rakyat dia lebih berhati-hati, supaya rakyat dia nih kan guys cepatlah daripada penyakit. Tetapi sebenarnya apa yang menyebabkan kerajaan gagal? Orang kita. Oke, jadi orang kita yang gagal sebenarnya guys, bukan kerajaan yang. Orang kita yang tidak berbawa membantu diri sendiri, tidak berjaya membantu kerajaan, tidak membantu untuk menghindari daripada COVID tersebut. Oke, jadi setiap hari kan peningkatan case COVID di negara kita semakin meningkat disebabkan diri kita sendiri guys. Kita sendiri tidak menjaga kita punya SOP, kita sendiri melanggar peraturan-peraturan yang kerajaan sudah tetapkan. Selepas raya guys, dan sebelum raya nih guys, dan selepas raya sangat banyak case COVID meningkat sampai ribuan guys, dan banyak zon merah di negara kita. Bukan lagi banyak guys, hampir keseluruhan zon merah di negara kita. Dan itu disebabkan kita, bukan disebabkan kerajaan. Kerajaan sudah meningkatkan dan memperketatkan lagi kawalan pergerakan, dan banyak lagi orang yang marah sebelum raya nih guys. Oke guys, di sini saya mau cakap, bukan saya menyalahkan agama. Oke, bukan saya menyalahkan agama Islam, tapi saya menyalahkan orang dia. Oke, tidak kaitan sama agama, tapi saya menyalahkan orang dia. Oke, bila sudah menjelang hari raya tuh guys, kerajaan sudah memperketatkan lagi perintah pergerakan yang lintas daerah nih. Oke, di sana banyak orang yang marah. Kenapa tidak boleh limpas? Dorang mau balik beraya, dia bilang guys. Dan ada lagi orang yang saya nampak, dia cakap sudah divaksin. Oke, dia bilang bila mau pergi lintas negeri ataupun mau pergi negara tempat lain guys, perlu divaksin 2 dos kan. Oke, dan dia cakap di sana sekali mau lintas daerah pun tidak dapat, dia bilang.
Oke, sebenarnya guys, macam nih, apa yang kerajaan mau elak sebenarnya? Oke, bila kita mau lintas negara kan memang kita perlukan vaksin, kita perlukan 2 dos vaksin baru kita boleh limpas. Dan bila mau menjelang raya tuh, kita tidak boleh lintas daerah. Oke, bila kerajaan membenarkan orang yang telah divaksin nih untuk melintas daerah balik beraya, orang lain akan berpikir macam begini. Dia bilang, kenapa ada orang boleh limpas, kami tidak boleh limpas? Oke, sebab orang yang kena vaksin ini tidaklah keseluruhan rakyat di Malaysia yang telah divaksin. Cuma beberapa orang yang mengambil vaksin, yang sudah membayar, dan kaki tangan kerajaan, dan orang-orang depan saja yang didahulukan vaksin tuh. Oke, jadi itulah mungkin yang kerajaan mau elakkan. Bila orang yang berkata macam begini, dia cakap untuk orang vaksin saja yang boleh lintas daerah. Oke, kalau dia mengeluarkan statement macam begitu, jika dia keluarkan statement seperti begitu guys, pasti orang lain akan marah. Ya, dan sebelum menjelang raya tuh guys, banyak orang marah yang semakin diperketatkan lagi perintah pergerakan tuh, yang mau lintas daerah tuh diperketatkan, dan banyak orang yang marah, banyak orang yang tindas guys. Oke, kerajaan buat begitu bukanlah untuk senang-senang, dia untuk, yalah, viewers di luar sana pun pandai fikir yang kerajaan buat seperti begitu tuh untuk keselamatan kita, keselamatan rakyat ya guys. Dan sekali guys, bila sudah raya limpas, sudah menjelang raya, peningkatan COVID semakin meningkat, dan Malaysia pun ranking pertama dunia guys. Nah, disebabkan apa guys? Disebabkan raya, disebabkan orang tidak mematuhi SOP semasa beraya guys. Dulu kita kena cakap Sabah penyebab COVID meningkat, yang pilihan raya di Sabah tuh. Tapi kita tidaklah seteruk begitu, tidaklah seteruk sampai menyebabkan ranking menaik di Malaysia. Tidak guys, selepas raya nih menyebabkan ranking Malaysia meningkat, menyebabkan case COVID satu hari guys sudah 1000, case kematian meningkat guys. Oke, kalau case sembuh nih memang ada juga lah, ada peningkatan. Tapi bayangkan guys, walaupun kita sembuh tapi kita tidak ikut SOP, kita tidak jaga diri kita, sama juga kita pasti akan dijangkiti balik. Dan viewers di luar sana, saya mau bahas satu pasal vaksin nih. Oke, bukan saya mau cakap lah vaksin ini tidak bagus untuk kita, vaksin ini tidak boleh menampung COVID pun. Oke, kenapa saya tidak mengambil vaksin? Oke, salah satu pasal apa mengambil vaksin? Oke, vaksin satu mahal, dan vaksin kedua kita tidak tahu jangka hayat panjang dia macam mana. Oke, tiba-tiba kan hari itu tiba-tiba ada vaksin. Oke, jadi kita tidak tahu jangka hayat dia macam mana. Mungkin jangka hayat dia dalam masa 6 tahun untuk badan seseorang tuh. Jadi sekali selepas 6 tahun nih kan guys, tiba-tiba kita ada ala-ala begitu, yang sebelum nih kita boleh makan nih, sekali selepas tuh 6 tahun kita makan benda tuh, tiba-tiba badan kita bergatal. Contoh macam itulah, itu yang saya mau elak. Oke, tapi sebenarnya vaksin nih oke juga guys. Vaksin nih kalau mau cakap untuk saya, untuk pengetahuan saya, vaksin nih sebenarnya kan guys, kalau vaksin bila dia disuntik dalam badan kita, tidaklah dikatakan yang kita tidak terus boleh dijangkiti COVID. Tidaklah dikatakan bila kita sudah divaksin 2 dos, oke, lepas itu kita keluar pekan, keluar kedai, tidaklah konon terus memakai mask. Tidak guys, vaksin ini sebenarnya dia hanya meningkatkan imun body kita, terutamanya sama kanak-kanak nih guys. Budak nih imun dia masih rendah, tidak macam yang sudah dewasa, imun dia sudah tinggi. So vaksin tuh bila disuntik dalam badan kita, oke, dia akan mengurangkan kadar risiko dijangkiti COVID dalam badan seseorang. Jadi ini akan mengurangkan sedikit keramaian orang yang dijangkiti itu, tidaklah masuk dalam ICU, tidaklah kena tahan. Oke, boleh diobati begitu sajalah. Oke, sebab sudah kita divaksin. Jadi vaksin tu boleh melindungi lah, tidaklah 100% dia lindung kita dari COVID, tapi dia mengurangkan pesakit dalam hospital lah. Sebab sekarang hospital kita sudah tidak mencukupi katil untuk pesakit-pesakit COVID kan. Jadi bila orang yang sudah divaksin nih, jadi dia ada pengurangan lah. Oke, dan bukan pasal tuh, ini hanyalah saya mau bagi tahu lah sama viewers di luar sana. Ada mungkin yang tidak tahu kan. Itu saya punya pendapat. Oke, kenapa saya boleh berpendapat seperti begitu? Sebab guys, vaksin nih tiba-tiba kerajaan keluarkan, oke, ada vaksin. Dorang tidak bagi tengok, uji kaji lah begitu kan guys. Dorang tidak bagi tengok uji kaji dorang, apa dia punya kesan sama tubuh badan seseorang. Itu yang dalam pendapat saya lah, tidak tahu lah kepada viewers di luar sana kan. Oke guys, itu saja yang saya bahas lah pasal kerajaan gagal. Oke, saya tidak berapa
terima orang yang mengatakan kerajaan kita gagal. So viewers, bayangkan kalau tiba-tiba kerajaan kita melepas tangan dalam melindungi rakyat dia. Dia utamakan ekonomi negara saja. Oke, bayangkan kalau orang cakap begini. Oke, dia lepas tangan, lepas tu dia cakap kamu, kami saja. Bayangkan guys, kalau tidak kawalan yang dijalankan. Oke, huru-hara orang keluar sana sini. Oke, semakin tinggi lagi kita punya krisis COVID di negara kita. So, peningkatan semakin banyak, jadi kadar kematian pun semakin ramai. Begitu guys. Jadi itulah kerajaan memperketatkan lagi kawalan untuk mengelakkanlah. So, kerajaan pun las-las sudah tidak mampu untuk dapat bertahan betul melindungi rakyat dia. Oke, jadi dari diri kita sendiri saja sekarang guys. Oke, kita lockdown diri sendiri saja di rumah. Alright viewers, so jangan salahkan kerajaan. Kerajaan sudah labur berbilion duit guys untuk bantu rakyatnya, untuk bagi bantuan sama rakyatnya kepada orang yang betul-betul tertindas, yang tidak sudah pendapatan, langsung tidak pendapatan, pekerjaan hilang. Oke, dorang sudah tolong kita guys. Jadi kenapa salahkan kerajaan pula? Oke, sepatutnya ayat itu diterbalikan kepada orang gagal. Oke, bukan kerajaan yang gagal, orang rakyat gagal. Begitu guys. Jadi jangan salahkan kerajaan, kerajaan tidak salah. Kerajaan sudah meningkatkan lagi saman kepada 1000 guys, tetapi banyak lagi yang melanggar SOP itu. Coba bayangkan guys, macam mana tidak peningkatan COVID di negara kita semakin meningkat, sedangkan saman sudah dinaikkan kepada 1000 pun masih juga orang tidak pandang kan guys. Jadi itulah keras kepalanya orang kita, keras kepalanya rakyat kita. Jadi saya bukan bangkitkan pasal isu keagamaan guys, cuma saya salahkan orang saja. Oke, coba banyak pada masa tuh yang menjelang raya nih guys, disebabkan orang-orang tuh lah, dorang menindas, lepas tuh dorang tidak dengar cakap, lepas tuh peningkatan dia semakin bertambah. Oke, bukan sebab pasal raya saja guys, seharian nih guys banyak orang yang tidak lagi mengikuti SOP, melanggar SOP. Jadi kita tidak tahu, kita tidak boleh cakap macam mana cara dorang langgar, tapi kamu boleh nampak sendiri lah kan guys, depan mata macam mana dorang tidak ikut SOP. Begitu guys. So kalau kita mau keluar pekan pun kan guys, keluarlah beli barangan yang kepentingan saja. Kalau pasal keuangan tuh memang kita jatuh, susah mau cakap guys, sebab kita kerja pun beberapa bulan sudah karena lockdown. Jadi disebabkan siapa? Disebabkan kita sendiri, disebabkan rakyat kita yang keras kepala, tidak dengar cakap, tidak ikut SOP, tidak ikut peraturan guys. Jadi las-las kita punya orang depan pun penat. Bila dong penat, dong lepas tangan, habislah orang kita, semakin lama semakin pupus. Oke, tidak juga lah pupus lah kan guys, tapi kadar kematian tuh semakin tinggi lah. Itu sajalah yang kita mau elak. Jadi bila kadar kematian semakin tinggi, rakyat Malaysia pun berkurangan. Begitu guys. Itu saya cuma cakap dari kita sendiri saja guys. Alright, jangan salahkan kerajaan, kerajaan tidak salah. So jangan cakap kerajaan gagal. Oke viewers, so itu saja dalam video saya pada kali ini. Sekiranya anda suka dengan video saya pada kali ini, jangan lupa share sama teman-teman anda di luar sana, dan jangan lupa hit button subscribe, hit button like, dan hitlah button lonceng. Dan yang paling saya sarankan sama viewers di luar sana, hit button lonceng agar kamu tahu video-video terbaru daripada Selvin Junior. Oke, so bertemu lagi kita di next video saya. Peace yo, anjay, anjay rakyat.